Yaqul hina Al-Habib Ali bahwasanya seseorang apabila sudah erat kuat hubungan dia dengan Allah, dengan Rasulullah, maka dia bakal mencapai keberuntungan yang abadi. Apa yang dia mau bakal dia capai, akan dia raih semuanya. Kalau hubungannya udah kuat dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hubungannya dengan Allah dan Rasulnya kendor, maka dia bakalan rugi, bakalan sial. Karena itu prioritaskan untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya hubungan kuat, oh ini kuat hubungannya, dia dekat sama menteri, dekat sama pejabat, dekat sama presiden. Apa aja dia mau dapat mulus, semua orang takut, semuanya segan, semuanya sungkan. Bagaimana kalau hubungannya dengan Allah dekat? Walidzalik man ata'a Allah ata'ahu Allah, yang taat kepada Allah, Allah bakal turutin dia. Allah akan turutin apa yang dia mau, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang paling kuat, paling ampuh mempererat hubungan hamba dengan Allah adalah banyak zikir, banyak mengingat Allah, banyak mengingat Rasulullah, mengkaji Al-Quran, memperbanyak amal saleh, ikhlas tulus dalam beramal. Di antara amalan yang paling penting birrul walidain wa silaturahim, bakti kepada orang tua, nyambung silaturahmi. Itu doanya ibu bapak, kata Habib Ali, menembus 7 lapis langit. Barang siapa yang jumpa dengan ibu bapaknya atau salah seorang dari orang tuanya masih hidup, maka ambil kesempatan dengan berbakti kepada mereka. Enggak ada yang lebih manfaat daripada birrul walidain wa silaturahim. Itu seseorang mencapai pendekatan kepada Allah Ta'ala berkat birrul walidain, itu pencapaian yang enggak bisa dicapai dengan amalan-amalan lainnya. Dan yang paling utama, birrul walidain menyelamatkan seseorang dari su'il khatimah. Dulu itu di zaman Nabi ada seseorang yang namanya Alqamah, syab, pemuda. Dia itu adalah seorang yang rajin ibadat, gemar sedekah. Alhasil dia sakit, udah sakit keras. Istrinya ngirim utusan kepada Rasulullah, bilang suami saya lagi sekarat, sakitnya udah parah. Saya ingin menyampaikan berita keadaan suami saya kepadamu. Maka diutuslah oleh Nabi Muhammad, Nabi ngutus Sayyidina Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidina Salman, wa Ammar bin Yasir. Ayo jenguk, liatin kondisi keadaan Alqamah. Ketika sampai ke situ, lihat ini udah sekarat, mereka talqinkan la ilaha illallah. Tapi Alqamah enggak mengucap, tidak menyebut kalimat tersebut. Diupayakan lagi untuk menyebut kalimat la ilaha illallah, enggak bisa. Sampai akhirnya mereka putus asa. Ini celaka, binasa, udah meninggal tanpa la ilaha illallah. Akhirnya Bilal balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah enggak bisa mengucap la ilaha illallah. Maka Nabi nanya, dia masih punya ibu bapak enggak? Dia bilang abahnya udah meninggal, ada sisa ibunya, usianya udah lanjut. Bilang, ya Bilal, samperin ibunya, sampaikan salam saya, bilang kalau dia bisa datang, suruh datang ke sini. Kalau enggak, saya yang datang. Maka ibunya bilang, saya yang datang kepada Rasulullah. Diambil tongkatnya, jalan ke hadapan Nabi Muhammad, udah payah jalannya. Dia ngasih salam, dijawab, duduk di hadapan Rasulullah. Rasul nanya, Bu, jujur, kalau kamu bohong, datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan Alqamah? Jawab, ya Rasulullah, Alqamah salatnya luar biasa, puasanya hebat, sedekahnya Masya Allah. Kalau keluarin duit enggak dihitung lagi berapa isinya. Rasul bilang, saya nanya bagaimana hubungan dia dengan engkau. Maka si ibu bilang, ya Rasulullah, terus terang hubungan saya sama dia enggak baik. Saya murka sama dia. Bilang, kenapa? Dia bilang dia lebih mengutamakan istrinya, mentaati anak istrinya, keluarganya lebih daripada saya, ibunya. Dan rela melanggar, bermaksiat kepada saya. Alhasil Rasul SAW bilang, ya kalau kamu enggak ridha, khalas, kumpulkan kayu bakar, bakar Alqamah. Maka si ibu bilang, anakku satu-satunya,
buah hatiku mau dibakar di hadapan saya. Mana bisa saya menyaksikan itu? Mana kuat saya? Maka Rasul bilang, wahai ibunya Alqamah, azabnya Allah lebih dahsyat, lebih abadi daripada api dunia ini. Kalau kamu mau Allah ngampunin Alqamah, maka ridhoin dia. Wailah solatnya enggak guna, sedekahnya enggak berguna, ibadatnya tidak berguna selama engkau murka terhadap dia. Akhirnya si ibu dia angkat tangannya dan mengucap, ya Rasulullah, ya aku menjadikan Allah sebagai saksiku dan engkau sebagai saksi dan semua yang hadir kalau saya telah ridha atas Alqamah. Rasulullah bilang, ya Bilal, lihat bagaimana keadaannya Alqamah. Kalau dia bisa mengucap la ilaha illallah, ya berarti benar udah ridha. Kalau enggak berarti ibunya cuma bohong doang, pura-pura ridha, enggak dari dalam hatinya. Begitu Bilal nyampe ke rumahnya Alqamah, baru dari depan pintu belum masuk udah dengar suara Alqamah bilang la ilaha illallah. Terus Bilal masuk, dia bilang kepada teman-temannya, ketahuilah ini yang bikin Alqamah enggak bisa mengucap la ilaha illallah karena murka ibunya. Begitu ibunya ridha, langsung dia bisa mengucap la ilaha illallah, meninggal dan dia bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah ini amalan, fisik dari amalan gak bisa mencapaikan kita kemana-mana. Kecuali ya ini, dengan kita memperhatikan hubungan kita, memprioritaskan mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi penting. Jangan sampai amalan kita itu menjadi hancur sia-sia gara-gara kecacatan di dalam hal lain. Habib Ali bilang, andaikan saya masih ketemu salah satu ibu bapak saya masih hidup, saya bakal berikan kepada dia harta saya, diri saya ambil. Itu saya semasa hidup ibu saya, Allah jadi saksi. Saya tidak menganggap semua yang harta saya yang punya, walaupun 1 peser, kalau itu milik saya. Malah saya yakin semua yang saya punya, harta atau apapun itu adalah milik ibu saya. Kalau dia mau jual saya di pasar, saya bakal berikrar, ya memang saya budak dan hamba sayanya, hamba sahaya. Saya bakal turut perintahnya dia. La ilaha illallah, itu orang kalau dia memperbagus hubungannya dengan ibu bapaknya, hubungannya dengan ibu bapaknya baik, maka dia meraih keuntungan dunia dan akhirat. Tapi kalau dia hubungannya buruk, maka dia rugi dunia, rugi akhirat. Dan orang tuh demi mencapai ridha orang tuanya, dia jual dia hatta bajunya. Dia jual demi mencapai ridhanya mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala mewajibkan bahwasanya jangan kita menyembah melainkan hanya kepada Allah, itu prioritas. Kemudian prioritas kedua, berbuat ihsan, bakti kepada ibu bapak. Sampai diajarin cara ngomong kepada ibu bapak kita. Jangan mengucapkan kata-kata yang kasar. Jangan mengucapkan keluh kesah, kejenuhan, mengungkapkan kejenuhan kita terhadap mereka. Merendahlah kepada mereka. Suruh doain mereka, diajarin oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam hadis, barang siapa yang dia melakukan amalan yang membuat saya ridha, tapi di lain hal dia melakukan hal-hal yang membuat ibu bapaknya murka, maka saya murka. Allah Ta'ala murka kepada dia. La ilaha illallah. Rasulullah bilang, barang siapa pengen diluaskan rezeki, pengen dipanjangin umur, bakti kepada orang tua, sambung silaturahmi. Silaturahmi itu bikin harta jadi berkah, jadi banyak, bikin umur jadi panjang. Enggak manfaat kita sedekah sama orang yang jauh, kerabat kita lebih memerlukan. Orang itu terharamkan pahala yang besar karena amalannya enggak tertib, tidak teratur. Dia ngasih kepada yang jauh, kerabatnya yang dekat, familinya yang dekat, dia telantarin. Dia enggak pedulikan. Itu dalam hadis bahwasanya al-muta'addi fi sadaqah kama ni'iha. Orang yang kalau dia sedekah ngeloncat, ya dia lengkapin, maka itu sama seperti menolak untuk mengeluarkan zakat. Itu dosanya sama. Na'udzubillah min dzalik.